أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-ayah sadaqallahul alim. Kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang makalah berapa Bapak Ibu? 39. 39. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'adda niyatu himmatika ila ghairihi fa'al karim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'adda niyatu himmatika ila ghairihi fa'al karimu la takhattahu amalu. Jangan sampai tekadmu tertuju pada selainnya, karena Tuhan yang maha mulia tidak mungkin akan terlampaui oleh harapan dan angan-angan. Ini makalah ke-39. Kita akan bahas kembali tentang tekad, tekad yang dulu pernah kita bahas di makalah berapa? Bahwa tekad yang kuat tidak pernah bisa menembus dinding takdir. Itu makalah berapa tuh? Baik, Bapak Ibu bahagia. Jadi di makalah sebelumnya Allah sampaikan kepada kita, mohon maaf ya, Sayyidina Tayyullah menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada yang mampu menembus dinding takdir. Tekad yang kuat, himam yang kuat itu tidak mampu menembus dinding takdir. Sekuat apapun takdir yang Allah berikan pada kita, itu tidak akan, sekuat apapun tujuan kita, niat kita, itu tidak akan mampu menembus apa? Dinding takdirnya Allah. Saya ulangi lagi, dan harus diulang-ulang. Kita punya keputusan, Allah punya keputusan. Mana yang akan menang, yang terwujud keputusan Allah, keputusan Allah. Tetap keputusan Allah. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Mana yang akan terwujud? Keinginan. Jadi hampir semua ya yang ada di berbahagia. Di awal di makalah sebelumnya kita sudah betul-betul meyakini bahwa tidak akan ada kemampuan kita ini menembus dinding takdirnya Allah. Betul. Ini ibu, keinginan saya datang ke situ 9:30. Makanya berapa? jam 9:30 lebih 40 menit. Keinginan saya tidak bisa menembus dinding takdirnya Allah. Ada aja yang membuat saya nggak bisa hadir tepat waktu. Jadi memang artinya gimana? Artinya keinginan kita ini harusnya diselaraskan dengan keinginan Allah. Yang bikin kecewa itu kalau kita punya keinginan terus nggak terjadi, terus kita bilang gimana? Kacau. Iya. Kalau bahasa Jawa Timur gimana? Itu bahasa kita angin. Bahasa Jawa Timur campur. Ya. Jadi ada di dalam diri kita ini sebuah kondisi, sebuah keadaan yang keadaan kita ini menginginkan sesuatu. Contoh,
Ini walaupun kelihatannya baik ya, mohon maaf. Contoh. Kita sholat ingin khusyuk sampai merem-merem. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Merem-merem ininya pada kemana-mana. Karena keinginanku. Ya, jadi gimana kak? Sholat yang betul gimana? Nah, sholat yang betul nggak punya keinginan khusyuk. Udah aja sholat. Khusyuk atau tidak bukan urusan saya, urusan Allah. Cuma caranya yang sholat jangan pikirannya, hatinya, roh. Yang punya keinginan kan roh, bukan nafsu, bukan yang punya keinginan kan nafsu, bukan roh. Gitu. Nah, di makalah sebelumnya itu kita diajarkan oleh As-Sayyid Al-Kahila bahwa apa itu kecewa? Kecewa itu karena kita menginginkan sesuatu terus nggak terjadi, betul nggak? Terus belum menjelaskan bahwa keinginan kita nggak bakal bisa nembus di takdir Allah, nggak bisa. Terus yang baik gimana agar kita nggak kecewa? Yang baik ya kalau nggak kecewa kita punya keinginan, lalu kita tempelkan keinginan kita pada keinginan Allah. Semoga sesuai keinginan Allah. Jika saya sesuai, dia sambut. Nah kita menikmati keinginannya siapa? Allah. Nah kalau terus kita jalani lagi, maka akhirnya kita akan bertemu dengan sebuah konsep, kesimpulan, disclaimernya apa? Bahwa Masya Allah, ya, sebaik-baiknya hamba Allah itu yang memiliki keinginannya apa? Mewujudkan keinginan Allah. Apa sih yang diinginkan Allah? Saya pokoknya nikmati aja kan. Akhirnya apa? Saya nikmati kan. Gitu. Jadi akhirnya dia adalah orang yang bersiap dengan takdir tanpa meninggalkan ikhtiar. Oh dia tetap usaha tetap. Tapi hatinya cuma bilang begini, apapun takdirnya aku terima dengan sepenuh hati. Begitu. Nah itu yang subhanallah, ya. Hidupnya akan menjadi damai, tentram. Kenapa? Karena yang kita pikirkan itu cuma satu aja, apa? Mewujudkan keinginan Allah. Boleh kita punya keinginan? Boleh, silakan. Tapi ternyata ketika mewujud, ternyata yang ditakdirkan bukan sesuai keinginan kita, tapi keinginan Allah. Ya memang itu yang saya inginkan, gitu ya. Jadi ada dua keinginan, ada dua level keinginan. Satu level keinginan kita, yang kedua level keinginan Allah. Maka yang akan kita tuju sebutnya keinginan siapa? Allah. Tapi agar tahu keinginan Allah gimana, keinginan kita wujudin dulu. Ternyata nggak terwujud, berarti yang terwujud keinginan siapa? Allah. Alhamdulillah kan gitu. Saya ulangi ya, agar bisa dipahami. Jadi ada dua level keinginan. Satu keinginan pribadi, keinginan nafs. Yang kedua keinginan Allah. Terus yang akan kita tuju keinginan siapa? Allah. Cara menginginkan keinginan Allah gimana? Lakukan aja keinginan kita. Kalau nggak terwujud, berarti yang terwujud keinginan siapa? Allah. Kalau keinginan kita terwujud, berarti sama dengan keinginan Allah. Benar kan? Akhirnya Rasul mengatakan ajaba li amril mukminin, sangat takjub kepada urusannya orang beriman. Apa? Dikasih musibah dia bersabar, dikasih nikmat dia bersyukur. Masya Allah. Saya ulangi agar kita paham ya. Kita punya ada tujuan utama kita apa Pak Ibu? Mewujudkan keinginan Allah. Cara mewujudkan keinginan Allah bagaimana? Wujudkan keinginan kita. Kalau tidak terwujud, berarti yang terwujud keinginan siapa? Allah. Berarti kalau tidak terwujud keinginan kita, ucapannya gimana? Alhamdulillah. Terus? Keinginan ibu suaminya gimana? Baik, lembut, perhatian kan? Yang terjadi gimana? Yang jawab bapaknya ya. Yang terjadi kasar, marah-marah. Itu keinginan siapa? Allah. Berarti ucapannya gimana? Alhamdulillah. Saya hanya ingin memberikan keinginan Allah. Saya terima tuh keinginan Allah. Understand? Jadi akhirnya apa? Nggak ada tuh kita ini merasa sulit hidup, damai aja. Orang ya. Jadi keinginan Allah itu ya akan selalu terwujud dalam hidup. Maka apa? Maka akhirnya kita menemukan itu cuma satu aja. Apa cita-cita kau? Apa keinginan kau? Keinginan saya adalah mewujudkan keinginan Allah. Cita-cita saya apa? Mewujudkan cita-cita Allah.
Emang cita-cita Allah apa? Nggak tahu. Terus caranya tahu gimana? Wujudi cita-cita saya dengan sekuat tenaga. Kalau terwujud itu keinginan. Kalau tidak terwujud itu juga keinginan Allah. Understand? Ya. Sama. Ketika misalkan kita misalkan punya keinginan. Allah punya keinginan. Gimana caranya mewujudkan keinginan Allah? Ya udah, keinginan saya tak wujudin aja. Saya cari makanan yang saya suka apa? Kepala ikan. Wah, cari. Ternyata datang sana habis ikannya. Ya sudah. Berarti yang Allah inginkan apa? Ikan kembung. Ya udah. Mungkin. Terusnya kita nikmati dia aja. Tapi diwujudin dulu tuh keinginan saya. Wah, kayaknya enak nih. Makan apa? Kepala ikan. Wah, ini enak banget nih. Udah kita bayangin nih, waduh enak, segar, pedes, enak. Sampai sana, lu mau apa habis? Oke, apa-apa. Adanya apa? Ikan kembung. Ikan kembung. Nah, ini alhamdulillah. Kepala ikan kembung. Waduh, kepala ikan kembung yang repot. Nah, jadi semua yang terjadi itu pasti yang terbaik. Maka kita akan merasa apa? Senang. Jadi keinginan kita itu dipolkan. Keinginan kita apa? Mewujudkan keinginan Allah. Udah nggak ada keinginan lagi kan? Cita-cita saya apa? Cita-cita saya misalkan jadi apa, Bu? Oh, dulu saya jadi akap, serius. Foto saya waktu kecil pakainya apa? TNI. Keren. Mata wujud itu. Ikutan SMA Taruna, ya. Sampai provinsi. Gak masuk SMA Taruna. Oke, teman-teman apa lah? Tapi kan waktu itu belum tahu hikam. Waktu itu apa? Kecewa, Bu? Nangis lah. Namanya juga anak kecil, ya. Tapi setelah saya renungi, oh iya betul ya. Karena memang mungkin cita-cita tertinggi saya itu adalah mewujudkan cita-citanya siapa? Allah. Apa yang diinginkan Allah itu yang saya nikmati. Tapi saya berusaha sekuat tenaga mewujudkan keinginan saya. Kalau nggak terwujud, ya sudah, yang terwujud keinginan siapa? Allah. Siapa di mana? Alhamdulillah. Cita-cita saya terwujud, alhamdulillah, berarti sesuai keinginan Allah. Enak ya? Enak kamu? Asik kan? Iya, jadi ibu kalau suaminya galak gimana caranya? Alhamdulillah. Dari keinginan Allah, betul kan? Coba yang kita susahin apa? Jawabannya ya gitu. Ya apa? Nah ini Masya Allah. Nah sekarang di makalah berapa nih? Di makalah 39 ini dikuatin lagi, Masya Allah. Jangan sampai tekadmu tertuju pada selainnya, karena Allah yang maha mulia tidak mungkin akan terlampaui oleh harapan dan angan-angan. Bapak Ibu, kita bahas lebih dahulu ya tentang anatomi manusia. Jadi ada manusia itu punya dua sisi utama. Satu sisi fisik, yang kedua sisi batinnya. Yang sisi apa? Fisik sama sisi batin. Sisi fisik kita itu memiliki yang namanya kecerdasan. Kecerdasannya namanya otak. Nah, otak ini memiliki fungsi untuk berpikir. Dan pikiran itu ada dua macam. Satu fokus, yang kedua angan-angan. Keinginan. Itu ada dalam pikiran. Sedangkan tubuh batinnya itu namanya roh. Roh punya kecerdasan, namanya hati. Namanya apa? Hati. Hati tempatnya bukan untuk berpikir, tapi untuk apa? Rasa. Maka apa yang dirasakan itu yang muncul di dalam hati kita. Nah, ada sebuah pertanyaan, gimana kalau rasa sedih, rasa kecewa, rasa apa? Nah, di sini ada pemahaman yang harus kita pahami, bahwa ketika seseorang sudah memahami tentang kecerdasan tadi apa? Fisik, itu pikiran itu ada pikiran itu kan pikiran itu berawal dari emosi, energi, motion, artinya energi yang bergerak. Pikiran itu kan pergi kemana-mana. Dia pun dimunculkan, disiapkan di sana ada sebuah hawa, dan di roh itu ada namanya hati. Hati itu untuk apa? Fungsinya untuk. Nah, hati memiliki lapisan. Ya, lapisan mana yang dipakai untuk merasa itu ada di lapisan kedua, ketiga, keempat. Lapisan 2 itu adalah fuad, lapisan 3 itu qalbu, lapisan 4 adalah lub. Lapisan
2 qalbu, lapisan 3 fuad, lapisan 4 apa? Lub. Sedangkan lapisan luar namanya sadr itu dipakai berada dalam fisik kita. Maka munculnya ada apa? Emosi, kecewa, ya. Paham ya dari sini ya? Nah, letak dari kekuatan pikiran itu hanya mampu menembus pada perasaan hanya sekitar 30%. Keperasaan itu tidak memiliki kemampuan besar. Jadi pikirannya positif, pikirannya hatinya nggak positif, ya nggak bakalan positif. Contoh misalnya, ini contoh. Suami marah sama kita, terus kita bilang ikhlas. Pokoknya saya ikhlas. Tapi hatinya gimana? Sebel. Pokoknya saya ikhlas. Tapi hatinya gimana? Sebel. Berarti apa? Ternyata pikiran kita ini, pikiran positif nggak bisa menembus apa? Perasaan kita. Betul nggak? Kok ketawanya keras kayak ini, pernah kayak gitu ya? Jadi mengafirmasi agar kita ini ikhlas, tapi di hati kita gimana? Ya sebel, ya marah, ya kesel aku gitu. Terus pikirannya, enggak, ini baik. Hatinya, baik kok nih? Gitu. Jadi enggak cocok gitu. Ini kita melihat di dalam diri kita saja begitu. Jadi angan-angan pikiran kita nggak bisa menembus perasaan kita. Betul nggak? Maka seharusnya gimana ibu kalau kita misalkan bertemu dengan sesuatu yang tidak baik? Maka sebetulnya bukan positive feeling, bukan positive thinking, bukan. Ada satu lagi yang butuh kita kuatkan adalah apa? Kondisi saat itu apa? Ya kalau kondisi saat itu kita marah, ya udah. Ya saya marah, kita itu diterima apa adanya gitu ya. Jujur. Sebenarnya saya sakit. Tapi kan yang sakit kan bukan perut saya. Yang sakit apa? Nafsu saya. Saya sakit. Jadi gitu saya sakit. Cukup saya kendalikan, kan gitu ya. Bahasanya saya sakit, tapi saya kuat. Aku lelah, tapi aku suka. Bisa paham? Ya. Karena terkadang kita sering mengatakan, oh nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa. Aman, tapi akhirnya itu namanya kita masih bohong dengan diri kita. Jadi ada perkembangan baru keilmuan, bukan lagi positive thinking. Geser sekarang positive feeling, geser lagi. Namanya apa? Fokus pada apa namanya? Sekarang apa namanya? Saat ini itu apa namanya? Mindfulness. Jadi kita ini full di sini sekarang. Ya sekarang rasanya sakit ya. Kita sakit ya. Cuma kita ini kan bukan marah. Saya, aku bukan marah, aku. Ya aku sedang marah. Ini diriku, egoku sedang marah. Bisa nggak aku kendalikan? Ya bisa. Aku bukan marah ya. Nah, baik, saya ulangi lagi. Jadi perasaan kita saja itu tidak bisa, pikiran kita saja tidak bisa menembus perasaan. Perasaan itu bagian kecil dari ruh. Itu belum. Ruh itu beda lagi. Jadi ruh itu adalah diriku, perasaan itu adalah kecerdasan, bukan gitu. Jadi sesungguhnya kehendak kita itu tidak mampu melampaui pikiran kita, perasaan dan ruh kita, apalagi melampaui siapa? Allah. Tidak bisa. Jadi di sini disampaikan tidak mungkin seseorang itu mampu untuk untuk melampaui kehendak Allah, melampaui takdir dari Allah, melampaui apa yang diinginkan Allah. Tidak mampu, tidak bisa melampaui. Ya. Baik. Nah, karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana harusnya kita punya tekad? Apakah tekad kita ini ditujukan kepada satu tujuan? Contoh misalnya, saya bertekad menaklukkan suami, atau saya bertekad menaklukkan istri. Berarti tekad kita ini bukan kepada siapa? Allah.
pertanyaan saya, memang hati suami punya siapa? Allah. Kok mau ditaklukkan? Memang punya kemampuan menaklukkan? Kan gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan kalau panjenengan punya tekad, punya keinginan, tolong keinginan itu tidak boleh ditujukan pada salah satu selain siapa? Allah. Kita nih ngaji nih, apa tekad ngaji kita? Saya tekadnya ngaji saya ingin paham hikam. Kalau sudah paham hikam, saya hidupnya damai. Berarti tujuannya bukan Allah. Tujuannya apa? Kedamaian. Padahal damai itu bukan tujuan kita. Damai itu adalah alat menuju siapa? Allah. Maka kita harus betul-betul mendalami dan terus berlatih dengan sekuat tenaga agar semua tekad-tekad kita, tujuan-tujuan kita ini hanya untuk siapa? Allah. Tidak ada. Ya. Jadi bapak ibu masak tiap di hari kelahiran suami yang istimewa untuk apa tekadnya? Membahagiakan suami kan? Iya. Nah kalau ibu membahagiakan suami, hati-hati. Bisa jadi suami tidak bahagia. Ibu kan tujuannya membahagiakan suami. Terus ketika suami datang, Assalamualaikum, selamat ulang tahun Pak. Sudah saya siapkan makanan terenak yang Bapak suka. Dia cuma kasih ya. Kok nggak dimakan? Sudah makan tadi di kantor. Oh, kira-kira kecewa betul? Kecewa. Padahal udah nyiapin dari apa? Subuh. Dan kita pura-pura dulu. Pura-pura apa? Pura-pura cemburu sama suami. Ini surprise. Nah, kan waktu mahasiswa kan begitu ya. Suka dikerjain kan yang ulang tahun ini, tak kerjain suaminya. Dengan tekad apa? Nanti suami merasakan apa? Surprise. Gitu. Oh, senang. Oh, udah siap ini. Tekadnya begitu kan? Tiba-tiba setelah itu gimana? Suami cuek aja. Kecewa betul? Tewas masak. Tewas, pokoknya semuanya tewas ya. Tewas. Saya mas. Tiwas. Ya tiwas. Oh tewas kita. Ya, tiwas masak, tiwas apa? Pokoknya kita ini punya tekadnya setuju bukan pada selain Allah itu. Jadi, bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kita ikhtiarkan, kita belajar, kita berlatih. Semua tekad kita ini tujuannya siapa? Allah. Walaupun memang sulit, namun mari kita ikhtiarkan. Jadi kita ini ya kerjaannya, ngajinya cuma satu, ngelurusin bagaimana agar tujuan kita hanya siapa? Allah. Tekad kita nih Pak. Ya. Nah, disampaikan dalam penjelasannya bahwa tidak terlepas dari ijad dan imdad. Apa yang tidak terlepas? Jadi janganlah melampaui niat kamu ya, yang inginkan, karena seseorang itu tidak terlepas dari ijad dan imdad. Janganlah keinginan kita ini melampaui ya, melampaui apa? Melampaui tadi kehendak Allah, karena kita ini tidak terlepas dari apa? Ijad dan imdad. Apa ijad? Ijad itu artinya dicipta. Dicipta. Sedangkan imdad apa artinya? Jadi kalau imdad artinya ditopang atau dibantu Allah. Sesuatu yang dicipta itu pasti ditopang, dibantu sama siapa? Allah. Jadi ijad dan imdad itu bicara tentang diciptakan. Ini misalkan ini kan saya pegang nih. Pegang. Ini kan ijad. Ya. Lalu kalau misalkan contoh ini agak sulit. Ini misalkan atau yang ini tidak bisa berdiri kalau tidak ditopang oleh imdad. Apakah kita bisa bicara kalau tidak ditopang sama imdad? Nggak bisa. Jadi kita ini kayak pulpen nih. Kalau dibiarin ya nggak bisa ini. Kita nggak bisa gerak gitu, nggak bisa. Oh, betul nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini harus ditopang, harus dipegang. Nah, laksana kita itu sama-sama pemilik hidup, laksana seperti ini. Jadi
kita tidak bisa apa? Terlepas dari yang namanya itu. Kalau tidak bisa terlepas bagaimana? Ya tidak mungkin kita ini melampaui. Betul nggak? Misalkan siapa namanya? Saya sini bilang, saya ingin terbang. Bisa nggak? Nggak bisa. Bapak bisa terbang nggak? Ya nggak bisa. Jadi keinginan kita ini harus sesuai dengan apanya? Ukurannya. Size. Setuju nggak? Contoh agak lebih mudah. Janganlah kita mendatangi siapa saja untuk menghasilkan hajat-hajat kita. Janganlah kamu mendatangi sesuatu atau seseorang untuk menghasilkan atau untuk mewujudkan hajat-hajat kita, kecuali kepada orang yang pemurah. Pada siapa? Orang pemurah. Jadi saya punya hajat nih, punya keinginan. Kira-kira nyarinya yang pelit apa yang pemurah? Ya, misalkan saya mau ada acara nih, uangnya habis. Kalau Bu Budi, ayo kembali. Kira-kira saya datanya ke Pak Budi atau ke Pak Budi? Ke Pak Budi, kenapa? Pak Budi pemurah kan? Jadi kalau kita mau pergi pasti kepada yang lebih mudah, Pak Budi. Sedangkan tidak ada yang lebih pemurah daripada siapa? Allah. Kira-kira begitu maksudnya. Berarti gimana? Ya kita kalau ingin sesuatu jangan nyari yang lain, kepada yang maha saja. Siapa yang maha? Allah. Jaga, jadi paham? Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Jadi, ketika kita diizinkan oleh Allah hari ini hidup dan punya keinginan, coba lihat ayat-ayatnya, coba lihat sifat-sifatnya. Hampir semua yang kita minta itu ada dalam Allah. Apa? Kita minta rezeki, ada yang maha ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Kita cari yang maha pengasih, siapa? Allah. Saya ingin orang dermawan, siapa yang paling dermawan? Allah. Jadi semuanya tidak ada kecuali siapa? Allah. Ini. Bahkan Allah itu punya asma namanya Al-Karim. Apa Al-Karim itu? Pemurah. Apa pemurah itu? Apabila diminta dia memberi. Contoh saat kita hendak berdoa, bahkan sebelum kita berdoa Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Bahkan Bapak Ibu, sebelum panjenengan berdoa itu hasilnya itu sudah ada. Sudah apa? Tinggal kita ketemu rumusnya saja. Ada 20 rumus mewujudkan doa kita. Namanya 20 hukum sunatullah. Saya kasih clue dulu ya, agar bingung. Kalau bingung nanti mikir gitu. Jadi gini, mana tempat yang paling mustajabah? Makkah ya. Di Makkah mana yang paling mustajabah? Nah, multajab. Panjenengan doa di sana. Doanya apa? Nah, jenengan di sini nanamnya pohon jambu. Terus doa di sana, ya Allah jadikan pohon jambu saya menjadi buah mangga. Sampai nangis, ya Allah. Jadikan buah mangga ya Allah. Bisa betul? Kenapa? Menyalahi sunatullah. Karena yang kita tanam apa? Jambu. Nah, sekarang di kita seringnya nanamnya keburukan. Terus doa di mutajab, ya Allah. Berikanlah kemudahan ya Allah. Mohon maaf, di sini kita kemudian malas. Terus ya Allah berikan rezeki yang berkah yang banyak ya Allah. Pertanyaan ini kamu betul? Ya, kita sering melakukan itu ya. Nungging di sana. Tapi kita nanamnya pohon jambu. Nah, ini disebut dengan 20 hukum sunatullah.
Apa aja? Rahasia. Ya. RHS. Ya. Nah, jadi ada 20 hukum sunatullah yang harus kita siapkan, harus kita pahami. Gitu. Jadi tawakal itu juga ada sunatullahnya. Nah, sama di sini. Allah itu pernah memberi. Ya, contoh saat kita hendak berdoa, Allah sudah wujudkan. Benar sudah wujudkan, sudah diwujudkan. Namun ini kita harus tahu apanya? Rumusnya. Rumus. Jadi bisa jadi yang disebut doa itu ya ikhtiar kita itu ya doa. Terus kan? Oke. Nah, ini agar kita, mohon maaf, agar saya kenapa sampaikan ini, agar kita tidak salah paham tentang makna ini. Makna di mana kita nggak boleh melampaui kehendak Allah. Karena Allah itu Al-Karim yang Maha Pemurah. Kalau Maha Pemurah berarti sungguhnya semuanya udah dikasih sama Allah ya. Betul Pak ya? Ini juga evaluasi ke saya sendiri sih Bu. Jadi semuanya sudah Allah kasih. Kok masih kekurangan ya kita? Padahal Allah itu Maha apa? Pemurah ya. Kok kita ini masih fakir ya? Padahal itu Maha benar ya kan? Padahal kita punya Sang Maha Pencipta yang Maha Kaya. Kok kita masih apa? Kita masih miskin ya? Itu aneh ya? Padahal kita doa sama Allah, ya Allah agisna. Ya berikan hamba kekayaan ya Allah. Udah kaya ya? Jangan-jangan Allah pelit? Enggak, Allah itu Maha Pemurah. Terus kalau gitu siapa yang salah? Nah jangan-jangan kita yang minta. Nah. Atau tambah bingung? Wajahnya kayaknya bingung ya? Ngadu Bu? Ya. Boleh, nggak apa-apa. Dari ngaji itu tidak harus selamanya mengerti ya. Bingung dulu. Insya Allah. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah itu, pemurahnya Allah itu, Allah tidak peduli kepada siapa Allah memberi. Jadi saking Allah itu pemurah, Allah itu nggak peduli ngasihnya kepada siapa terserah. Bahkan mohon maaf kepada yang tidak sholat pun dikasih kalau dia menjalankan hukum sunatullahnya. Dan mohon maaf kepada yang rajin sholat pun kalau tidak menjalankan hukum sunatullahnya nggak dikasih. Karena sebetulnya bukan nggak dikasih, kita ya nggak mau. Ya. Nah. Dan Allah pun tidak peduli kepada siapapun Allah memberi. Apabila kita melaporkan hajat kepada selain Allah, maka Allah tidak ridho. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya ya semua yang terjadi itu kan sudah ada di sana. Tinggal kita ngambil sunatullah saja. Ini nggak benar. Saya belajar dan juga mengingatkan. Jadi kita ini tidak boleh menjadi generasi strawberry. Kita kan sering mengatakan kepada anak-anak kita yang muda-muda, generasi strawberry. Lalu semuanya kita generasi strawberry. Enak ya, sampai ini ya, maaf, panas. Ya. Jadi terkadang kita ini manja. Manja itu gimana? Enggak mau mengambil apa yang sudah Allah beri. Ya. Ini tak kasih, karena kita masih jadinya. Ini udah tak kasih sama Allah. Ini dikasihkan sama Allah, dikasih semuanya. Sunatullahnya ada, hukum-hukumnya ada. Tinggal kita ambil saja. Jadi, sampai bisa dipahami sampai sini. Pertanyaannya tadi saya sampaikan, Allah tuh Maha Kaya. Kok kita tak kaya? Allah tuh Maha Pemurah. Kok kita merasa kurang nih? Allah itu Maha Baik. Kalau kita merasanya nggak ada yang membaiki saya. Nah ini, coba kita evaluasi. Jangan-jangan kita tidak melakukan hukum sunatullahnya. Itu kan namanya hukum parat.
Ibu ya? Ya. Apa enggak? Ibu-ibu ini wajah-wajahnya wajah-wajah bahagia apa wajah-wajah sedih? Ya. Nah, kalau lihat yang sedih itu kepikir ya itu. Kita punya masalah apa? Ya? Uangnya habis, nggak punya uang, sama Bu. Karena uang itu cuma kertas. Yang penting Jokowi. Oh cukup, kayaknya Jokowi yang 100.000, Jokowi. Nah, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama sebelum saya lanjut ya, yang pertama yang butuh kita pahamkan pada diri kita tentang maqalah 39 itu, bahwa tekad kita ini harus selalu dilaporkan ke siapa? Allah. Keinginan kita ini harus selalu dilaporkan ke siapa? Allah. Dan semua tujuan kita hanya kepada siapa? Allah. Coba, Masya Allah, ulama kita itu saat kita mau jalan ucapan mana? Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk apa? Untuk kita ini menuju kepada Sang Maha Penjaga. Siapa? Allah. Sama di perjalanan. Kalau mau makan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oh bismillah. Makannya dalam mimpi. Ya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Untuk apa? Untuk menjadikan keinginan makan kita ini tertuju kepada siapa? Allah. Bahkan Nabi menuntun kita kalau naik jalan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun, Alhamdulillah, Subhanallah. Subhanallah. Kalau datar, Alhamdulillah. Kalau belok-belok, la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kemanapun kita berada ini tujuannya sama siapa? Allah. Yang diinginkan itu aja sih. Jadi maqalah ke-39. Janganlah kita melakukan sesuatu karena keinginan pribadi kita. Contoh, kita kuliah sampai S3 agar disebut doktor. Kita haji agar disebut buhajah. Janganlah kita mengharapkan anak kita ini sekarang sudah wah luar biasa, diterima di STAN, diterima di Akabri. Janganlah kita berharap wah bayangannya nanti kalau dia jadi jenderal, aku menjadi ibu jenderal, ibunya jenderal. Jadi harapannya cuma satu, siapa? Allah. Nah itu yang ingin kita luruskan, dan mari kita sama-sama belajar untuk meluruskan. Sebentar lagi Ramadan, Ibu. Ramadan yang Ibu cari apa? Nah, jangan sampai Ramadan yang dibayangkan oleh Ibu adalah maghrib bersama ada kolak sambil nonton TV ya. Ah, ini asik ya kalau Ramadan ya, seneng. Atau di musola tadarus sambil ada apa? Kaji. Nah, yang bayanginnya itu aja gitu kan? Nah, kalau udah bayangan puasanya, aduh puasanya harus. Jadi tujuan-tujuan yang harus kita bangun itu tujuan-tujuan yang pasti mulia. Itu tujuan bersama dengan siapa? Allah. Nah ini keinginan Allah, keinginan yang diinginkan oleh Asyik atau Hilah dalam hikmahnya, bahwa sesungguhnya semua tekad kita tidak bisa melampaui Allah. Bahasanya gini, kalau ada rumah, harus izin, kalau mau buka pintu harus izin kepada siapa? Yang punya rumah ya. Assalamualaikum, permisi, kira-kira gitu. Nah, di seluruh keinginan kita ini ada, maka selalulah bersama siapa? Apapun. Saya pernah menyampaikan di maqal sebelumnya, min alamatin najhi fi nihayah ruju ilallah fi najil bidayah. Di antara tanda apa? Kesuksesan di awal adalah rujuk. Di antara kesuksesan di akhir adalah rujuk ilallah, kembali kepada Allah di awal. Sudah kan Bu? Sudah? Sudah lupa.
Alhamdulillah, insya Allah nggak lupa. Nah, ini ibu yang rahmati Allah. Jadi mari kita sama-sama ikhtiar untuk kita selalu dekat dengan Allah, menyempurnakan apa yang Allah kehendaki kepada kita. Ya, baik, saya simpulkan terlebih dahulu makalah ke-39 itu bersama-sama bahwa jangan sampai keinginan kita tertuju kepada selain Allah, karena Allah yang maha mulia tidak mungkin dilampaui oleh keinginan dan harapan. Tidak boleh, jadi dilarang. Karena terkadang kalau kita tidak menjaga diri kita, terkadang memang keinginan kita itu melampaui. Maka subhanallah, ini karunia Allah juga Bapak Ibu, kita diistiqomahkan tiap minggu itu diingatkan agar kita bisa mendidik nafs kita. Ya. Suatu saat mudah-mudahan nafs kita ini betul-betul bisa kita tundukkan, sehingga keinginan kita ini hanya bersama dengan keinginan Allah. Bahkan di makalah selanjutnya Bapak Ibu, suatu saat Bapak Ibu akan mengetahui yang ada di dalam Al-Quran, yang kita disuruh untuk membunuh diri kita sendiri. Ada ayat surat Al-Baqarah ya, bunuhlah dirimu sendiri. Ketika Nabi Musa pengikutnya Bani Israel melakukan kesalahan, suruh apa? Bunuhlah dirimu. Berarti membunuh itu bunuh diri gitu. Kalau kita pakai logika nggak mungkin bunuh diri. Masa Quran menyuruh kita apa? Bunuh diri. Pak dulu, maka bunuhlah diri. Engkau sahut dirimu sendiri, bunuhlah. Berarti disuruh apa? Bunuh diri. Ternyata yang dibunuh bukan diri kita, tapi nafs. Suatu saat peperangan ini akan dibenarkan oleh kita, dan nafsu kita akan terbunuh. Artinya terjadi kematian sebelum mati. Kematian sebelum apa? Karena pas mati kan nafsu kita sudah nggak ada, sudah nggak punya keinginan. Nah, kalau kita terus berjalan, nanti insya Allah kita akan belajar dan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memenangkan peperangan abadi. Karena kata Rasulullah, setelah perang Badar itu, kata Rasulullah, ada jihad yang paling akbar, jihadun nafs, melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, suatu saat insya Allah kalau kita istiqomah, mudah-mudahan kita diizinkan Allah mampu apa Bu? Membunuh nafsu kita. Sehingga kalau dibunuh nafsunya, lahirlah ruh kita. Kalau lahir ruh kita bagaimana? Kalau kita lahirnya ruh kita itu lahir dengan betul, maka insya Allah akan muncul pembawa kebaikan bagi kita, namanya nafs al-mutmainnah. Nah, saya percepat karena seperempat jam kemudian saya akan menyampaikan tentang fadilah untuk bagaimana berikhtiar. Sekarang nggak usah dibunuh dulu, menghilangkan atau melemahkan nafs agar muncul mutmainnah dan bangkit ruh. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan ketemu dengan bulan dan insya Allah ini Bapak Ibu adalah kajian kita terakhir ya. Setelah ini kita tidak ada hikam sampai nanti bulan Syawal ya. Kalau Syawal pembicaranya masih di TV ya. Kalau sudah dipanggil ya ada berarti ya. Kan tidak tahu ya Pak ya. Allah bisa. Nah, Bapak Ibu, sampun ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke makol. Silakan. Saya tuh pernah mendengar gini Pak Ustadz, ada orang bijak itu bilang mungkin yang dimaksud mati sajroning urip itu dia bisa melawan hawa nafsunya itu. Baik. Mau dijelaskan? Baik. Jadi yang disebut mati sajroning urip itu begini. Jadi mari kita paham dulu definisi kematian. Apa mati? Mati itu kan tertutupnya, tidak bergeraknya tubuh kita, lepasnya semua keinginan kita, dikasih makan sudah nggak mau, minum nggak mau, bahkan punya rumah pun dia tinggalkan. Bahkan dia lagi memilih di mana?
di rumah yang kecil ya, tidak pakai tembok, tidak pakai keramik, tutupnya pakai apa? Kayu. Bajunya cuma pakai kain kapas. Betul? Dia kan kematian begitu. Tidak mau ditemani siapapun, sendiri nggak apa-apa sih. Bahkan nggak usah pakai cahaya kegelapan nggak apa-apa. Kenapa? Udah nggak keinginan. Tapi apa karunia mati? Enggak. Dunia akan dimintakan pertanggung jawab di sisi Allah. Bahkan mungkin bagi orang tertentu, seseorang itu bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal. Betul ya? Nah, jadi kita pahami dulu tentang mati. Oh, mati itu ternyata definisi sebenarnya lepasnya semua keinginan. Nah, jadi mati sajran mengkulit bagaimana? Tubuhnya ini masih ada, tapi keinginannya sudah hilang. Makan ya dipakai hanya untuk bisa melaksanakan sholat ibadah yang baik. Tidak, jadi sudah tidak memiliki keinginan nafs. Itu namanya mati sajran mengkulit. Itu caranya bagaimana? Yang kita bicara ini. Kalau kita bisa bismillah ikhtiar gitu ya. Karena ini momentum yang sangat baik sebetulnya. Kalau kita sendirian itu benar. Tapi kalau di kurikulum yang Allah berikan pada kita semuanya, kita mampu melakukan. Mati saja itu adalah nafsunya yang terbunuh sehingga bangkit terus. Nah ini panjang soalnya, jadi saya tidak bisa menyampaikan lebih dalam. Tapi ruh itu bagaimana? Ruh itu apa? Cuma sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau keinginan kita sudah tidak ada, tadi sudah saya sampaikan, keinginannya apa? Ya keinginan saya cuma mewujudkan keinginan. Cita-cita siapa? Cita-cita cuma satu, apa? Mewujudkan cita-cita. Caranya gimana? Ya udah wujudin keinginan saya. Kalau nggak terwujud, itu keinginan Allah. Nah, begitu. Cita-citanya mewujudkan keinginan Allah. Enak ya Pak? Nah itu. Dilatih walaupun prakteknya wangel. Tapi ya itu memang begitu konsepnya mati sajran mengkulit itu begitu. Ini yang mau ke Arab Saudi ini, mau haji, apapun yang hati aja. Betul? Hati kita udah melepas. Pokoknya semuanya pasti yang terbaik dari Allah. Ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Ya. Berarti suami ibu begitu, keinginan siapa? Allah. Bersyukur nggak? Alhamdulillah. Ya. Boleh silakan. Jadi Ibu. Jadi mungkin belum sesuai harapan yang saya inginkan. Nah itu gimana Pak Ustadz caranya agar Allah itu menerima, ya Allah itu merasa takjub sama saya. Gimana? Apakah saya kurang melakukan takjuban agar Allah itu belum takjub sama saya? Gitu aja. Bismillah. Ya. Ini pendapat dan tidak harus diterima Bu ya. Karena saya juga manusia biasa. Mungkin banyak salah juga ya. Cuma ini sebagai referensi saja Bu ya. Jadi saat kita ingin memberikan ketakjuban pada Allah, inginkan sesuatu, cek dulu. Yang menginginkan itu nafsunya apa sih? Cek dulu. Untuk membedakan itu nafsu sama itu gimana? Bagaimana kita membedakan antara nafsu dan roh? Begini. Izin agak, kalau bingung nggak apa-apa ya. Bingung nggak apa-apa kan? Namanya nanti bingung dulu. Orang punya keinginan kan? Keinginan saya nafsu atau betul. apakah betulnya? Ya, Bisa membedakan. Membedakannya begini. Roh, nafsu, nafs, ya. Roh dan nafs dua. Roh itu, pertanyaan saya, roh itu punya jenis kelamin tidak? Ya. Roh punya keinginan tidak? Tidak ya. Jadi lu nggak punya keinginan. Cuma ruh dikasih oleh Allah kecerdasan, namanya apa tadi? Hati. Hati ini tempatnya merasa. Ruh hanya bisa merasakan, dan rasa yang dirasakan dulu cuma hanya yang paling baik itu yang dua aja. Rasa sukacita, kedamaian, gitu ya. Terus selanjutnya nafs itu ada pikiran,
Ada Ego. ego. Ego itu punya keinginan. Ego. Keinginan itu ada apa? Keinginan buruk karena keinginan baik. Nah, setiap kita punya keinginan, betul, kita punya keinginan. Bahkan kalau saya ditanya apa keinginan, saya keinginannya bertemu Allah kan begitu. Tapi tadi kita katakan bahwa kita tidak punya kuasa untuk memerintah Allah untuk punya keinginan saya. Misalkan saya ini, saya mau sholat sampai berapa rakaat, 100 rakaat tiap malam, terus saya memaksa Allah, ya Allah takjub lah sama saya. Enggak. Kalau tidak bisa diperintah oleh keinginan kita. Kalau tidak bisa diperintah oleh keinginan kita. Itu semua harus diluluhkan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana kita melaksanakan sholat? Sholat kita tidak punya keinginan apapun kecuali satu, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, aku masih diberikan kesempatan. Ya. Apakah Allah takjub pada kita? Karena apa? Karena ada sebagai saya, ada seorang yang Allah izinkan diberikan kesempatan ibadah sama Allah, usianya panjang. Di zaman Bani Israel 400 tahun. Ini mungkin kisahnya juga bisa jadi kisah Israiliyat, tapi saya melihat makna di balik. Yang minta sama ya Allah, izinkan saya karena saya sudah ibadah lama sekali, izinkan saya kalau nanti meninggal, tubuh saya apa? Tidak hilang. Tidak hilang. Yang kedua, izinkan saya masuk surga. Nah, betul, tubuhnya tidak hilang. Yang kedua, dia masuk surga. Ketika masuk surga, dalam jalur itu dikatakan begini, disampaikan, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmat. Dia protes, ya Allah, karena rahmatmu? Kan sudah ibadah 500 tahun ya Allah ada saya. 2 kali, ya Allah, wahai malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmat. Terus protes lagi, yang ketiga protes lagi. Terus akhirnya, wahai malaikat, tampakkan pahala dia ibadah selama 500 tahun dan timbangan dengan kenikmatan matanya. Kenikmatan matanya ternyata masih berat kenikmatan mata. Terus saya sadar, ternyata ibadah kita tidak mampu membuat Allah. Terus gimana seharusnya? Masya Allah, Bu Aisyah yang sudah Masya Allah itu luar biasa, itu hidayah dari Allah dan harus dipertahankan. Cuma dirubah sedikit niatnya, keinginannya. Itu kalau dalam hukum alamnya itu sudah sama Allah pasti akan diberikan hukum alam. Orang yang menanam pasti menuai, betul nggak? Orang yang menanam pasti akan menuai. Pasti Allah kasih tuaian dari 10 juz tiap malam di jam 1 sampai subuh. Masya Allah. Sholat hajat tiap malam, mandi jam 00. Masya Allah, luar biasa. Itu dahsyat sekali. Namun bagaimana kita meluruskan keinginan kita bahwa saya tidak punya keinginan apapun kecuali bersyukur kepadamu ya Allah, dan hamba pasrah dengan takdirmu ya Allah, dan ini sebagai wujud penghambaan hamba kepadamu. Nah, kenapa saya diuji sama Allah? Tadi berarti bukti bahwa ternyata keinginan kita tidak bisa menembus dinding takdirnya Allah. Allah inginnya begitu, ya sudah kita nikmati itu. Ya Allah, ternyata Allah inginnya saya begini, saya berterima kasih ya Allah. Walaupun mohon maaf, kalaupun kita mendapatkan ujian seperti Bu Aisyah belum tentu puasa. Tapi karena Allah tahu Bu Aisyah siapa, hamba Allah, maka Allah kasih ujian yang mungkin orang tidak mampu untuk jalan. Nah, inilah sebetulnya hikam. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa tekad kita itu tidak mampu menembus dinding takdirnya. Saya keinginannya begini, saya keinginan begini. Nah, justru ketika kita berkeinginan, kata Allah, barangkali ya berkomunikasi dengan Bunda Aisyah ini, rubah pola komunikasinya dengan saya, dengan aku. Aku lebih tahu apa yang kamu inginkan. Ibadahmu hanya untukku, bukan untuk keinginanmu. Bacaan Quranmu bukan untuk kamu, bukan untuk keinginanmu, tapi untuk aku. Selama bacaan Quranmu untuk keinginanmu, ya sudah. Aku belum takjub kepadamu. Tapi kalau itu engkau berikan untukku, engkau berikan. Bisa?
Ya, ya barangkali gitu ya. Allah salam. Cuma masya Allah. Jadi apa yang panjenengan dapatkan itu kan ada beberapa tahapan nih ujian. Satu itu azab, yang kedua ujian, yang ketiga adalah naik kelas. Benar nggak? Ya. Nah, saya tidak bisa menilai yang mana. Cuma apakah ujian itu membuat jenengan jauh sama Allah atau membuat dekat sama Allah? Kalau ujian itu membuat dekat sama Allah itu namanya kasih sayang Allah. Itu namanya rengkuhan Allah. Itu namanya cintanya Allah. Nabi Ayub alaihissalam dikasih sama Allah ujian begitu sangat berat. Tapi apakah beliau jauh sama Allah? Semakin dekat sama Allah. Bahkan ketika siapa? Istrinya mengatakan, engkau kan Nabi, silakan berdoa sama Allah. Bahkan beliau malah malu berdoa sama Allah. Saya berapa tahun, sakit saya berapa tahun. Nah, ternyata aduh kayaknya belum cocok saya doa sama Allah masih malu. Sampai pada titik di mana mama dalam kisah itu belantungnya jatuh. Terus dia melihat dikembalikan lagi belantungnya tubuhnya dan dia mengatakan, Rabbi inni masanadur wa anta rahman. Saya sedang sakit. Wa anta dan engkau arhamur rahimin, maha pengasih maha penyayang. Itu berapa tahun sakitnya? 20 tahun. Ya, sakitnya lama sekali. Tapi lisannya tidak pernah minta sembuh. Lisannya cuma mengatakan, ya Rabb, engkau, saya sedang sakit, engkau maha pengasih maha penyayang. Dan itu lisan itu disampaikan ketika beliau melihat tubuhnya sudah begitu sangat luar biasa dan pas tajam. Tahu kan? Kalau Nabi Zakaria berapa itu? 40 tahun untuk mendapatkan siapa? Lama bersabar sama Allah. Bagi Allah cukup dengan kun fayakun. Astajabna. Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan itu begitu sangat lama. Dan ketika beliau sudah pasrah sama Allah, tadi sudah lepas lubur semua ego-egonya sudah lepas, astajab. Jadi ego-ego kita lepas dulu. Tidak ada satupun masalah. Masih ada ego ya. Ya, pasti ada ego. Ngapunten ini ego, barangkali ego pengen hidup, ya kan? Ego pengen masih hidup. Ego pengen mati. Ego pengen mati, ya kan? Ya Allah matikan saja, saya udah capek. Nah, itu gak ego. Ego pengen hidup, ego pengen mati, ego yang lain. Jadi apa? Udah aja serang. Luruhkan egonya, jadilah dengan melebur menjadi ruh. Jadi aku tiga, aku dua, aku satu. Ya, insya Allah ini dalam proses membunuh ego. Insya Allah. Nanti kalau Allah izinkan panjenengan sehat walafiat, bisa menjadi inspirasi untuk yang lain dan menjadi salah buat kita. Kalau panjenengan diizinkan Allah syahid, insya Allah bertemu dengan Allah. Semuanya terbaik. Ya. Tapi kita tidak boleh punya keinginan hidup dan keinginan mati. Mudah nikmat ya. Ada nih, baik. Bangga. Pak, saya mau tanya Pak, indigo itu bisa sembuh nggak Pak? Indigo. Ya, baik. Yang pertama, jadi indigo itu ada dua tadi ya. Satu karena dia punya, mohon maaf, perjanjian karuhun, tahu karuhun ya? Karuhun. Nenek moyangnya dulu dengan makhluk halus, sehingga dia masuk dan menjadi qorib, jadi khadimah, jadi khodam, keturunan sampai semua keturunan. Dia tidak mau pergi kemana-mana, dia bisa. Dan dia bisa melihat semua karena bantuan dari jin, bukan karena kelincahannya aktif, bukan karena dia dong. Nah, terus gimana cara menyelesaikan itu? Satu, terima dulu ya Pak ya, terima dulu. Yang kedua, berdoa sama Allah dan tidak punya keinginan untuk dilepasin. Artinya, saya ingin pergi, saya ingin lepas ini, ingin lepas ini. Pokoknya doa saja. Sebetulnya doanya juga mudah sebetulnya, suratul Fatihah saja Pak. Membaca satu. Yang ngapunten ya, anak saya yang besar itu dulu waktu kecil suka lihat gitu. Oh, di rumah ada kucing besar. Apa aku bingung ya udah. Mau diselesaikan, mau dihilangi, mau kita baca suratul Fatihah ya, bismillah. Sekarang udah.
Oke. Jadi Pak, untuk hal seperti itu, ya mohon sama Allah untuk, karena kalau diusir, kalau itu, maaf, kalau itu memang tidak apa namanya apa, khodam, itu diusir sulit. Harus ada keridoan yang dikenal khodamnya itu. Sudah ridho tapi dia nggak mau keluar. Ya, berarti mohon doa sama Allah. Sudah maksudnya sudah aku nggak ingin melihat hal-hal yang seperti Ya, itu. mohon tuh sama Allah doa. Doa sama Allah. Insya Allah Allah mudah. Karena memang indigo itu tidak bisa ditutup. Ya, kecuali sama yang punya. Ini sesuai dengan kehidupan diri kita dan mungkin pelan, tidak bisa langsung, dan insya Allah monggo misalkan kalau tadi Bu Aisyah beliau punya kiai yang bisa menyelesaikan, beliau bisa mendoakan. Namun kalau saran saya tadi sebetulnya bisa diselesaikan sendiri dengan doa dengan satu Fatihah saja yang banyak. Terus ya karena Abu ya karena saya 11 kali gitu, mohon sama Allah untuk ditutupkan lagi itu. Ingatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, hikamnya nanti kita geser menjadi kajiannya Ramadan Academy. Hikamnya tiap hari, setiap subuh sampai subuh sama habis tarawih ya. Hikam spesial 30 hari menata hati dan makolahnya acak yang hubungan dengan hati ya. Yang mau berkenan ikut monggo nanti saya share. Pakai Zoom. Oh iya, bisa. Di grup nanti dimasukin dulu. Nanti acaranya di Zoom ya, tiap pagi sama habis subuh sama sore, insya Allah ya, agar ada kegiatan. Sekitar jam 9-an. Karena ada semua kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.